الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Para ulama kita di kalangan ahli tauhid membagi perkara-perkara yang mawjud itu terbagi kepada 3 bagian. Perkara-perkara yang mawjud itu perkara apa? Perkara yang ada. Terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, perkara yang mawjud yang azaliyun abadiyun, yang azaliyun wa abadiyun, yaitu azali dan abadi. Azali artinya tidak bermula, abadi artinya tidak habis, tidak punah. Yang pertama, mawjudun azaliyun wa abadiyun, yaitu perkara yang mawjud, yang tiada bermula dan tidak habis, yaitu Allah dengan segala sifat-sifatnya. Lalu yang kedua adalah perkara yang mawjudun, perkara yang mawjud, yang ada, abadiyun la azaliyun, dia abadi, tidak punah, tidak habis, tidak hancur, tetapi dia memiliki permulaan. La azaliyun, dia abadi tetapi tidak azali, artinya dia memiliki permulaan. Yaitu surga dengan segala isinya, neraka dengan segala isinya. Di antaranya itu apa? Perkara yang mewujud, yang apa? Yang abadiyun, tidak punah, la azaliyun, tapi dia tidak, tetapi dia memiliki permulaan, tidak azali. Tadinya nggak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Nah, setelah ada, maka dia abadi, kekal, tanpa penghabisan. Lalu yang ketiga adalah perkara yang mawjud la azaliyun wa la abadiyun, yaitu perkara yang mawjud, perkara yang ada, yang tidak azali dan tidak abadi. Dia memiliki permulaan dan memiliki penghabisan, yaitu alam ini. Alam ini segala sesuatu selain Allah, selain daripada perkara-perkara yang mewujud, yang nomor 2 itu tadi, manusia, malaikat, jin, gitu. Bagian daripada alam, langit, bumi, bumi dengan segala isinya. Nah, di antara alam tersebut ada yang apa? La azaliyun wa la abadiyun, tidak azali dan tidak abadi. Nah, saya ulang. Jadi perkara-perkara yang mewujud itu ada 3. Yang pertama apa?
Yang pertama, azaliyun abadiyun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Ini hanya sifat Allah saja. Ini hanya Allah saja dan sifat-sifatnya, gitu. Lalu yang kedua adalah abadiyun la azaliyun. Itu perkara yang mewujud, dia memiliki permulaan tetapi dia abadi tanpa penghabisan. Yaitu apa? Surga dan neraka diantaranya. Lalu yang ketiga adalah apa? La azaliyun wa la abadiyun. Tidak azali dan tidak abadi. Artinya ini perkara memiliki permulaan dan memiliki penghabisan. Nah, dari pembagian perkara yang mewujud kepada tiga macam ini, pada tiga bagian ini, maka difahamilah. Satu, beda antara kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka. Gitu. Beda kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka. Adanya Allah tadi yang nomor satu disebutnya apa? Azaliyun abadiyun, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Tapi kalau surga dan neraka, dia mewujud tetapi memiliki permulaan. Surga dan neraka itu dia mewujud tetapi memiliki permulaan dan kekal abadi karena dikekalkan oleh Allah. Begitu. Karena dikekalkan oleh Allah. Pertama, dia memiliki permulaan karena keduanya surga dan neraka ini ciptaan Allah. Lalu keduanya kekal, bahwa kekalnya adalah karena dikekalkan oleh Allah. Beda dengan kekalnya Allah, tidak ada yang mengekalkannya. Nah, ini yang disebut dengan baqaun dzatiyun. La syai'a ay la syai'a aujabalahu dzalika. Artinya kekalnya Allah itu disebut kekal dzati. Artinya tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut bagi Allah. Bedanya dengan surga dan neraka, keduanya kekal adalah karena dikekalkan oleh Allah. Dapat dipahami nih? Nih, yang pertama. Lalu yang kedua, dari pembagian al-mawjudat, aqsamul mawjudat kepada tiga bagian ini, perkara-perkara yang ada, itu tadi terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama tadi apa? Mawjudun azaliyun abadiyun. Lalu yang kedua mawjudun la azaliyun abadiyun la azaliyun, nomor dua. Lalu yang ketiga mawjudun la azaliyun wa la abadiyun. Dari pembagian al-mawjudat kepada tiga bagian ini difahami pula bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengatakan la mawjuda illallah. Penting ini. Tidak boleh kita mengatakan la mawjuda illallah. Itu kata-kata yang salah itu. Sebab kandungan maknanya apa? Mawjud dalam kalimat ini, mawjud di sini nakirah. Nakirah itu kalau datang fi sighatin nafyi, tidak ada yang mawjud, itu berlaku mutlak. Tidak ada yang mawjud apapun illallah, kecuali Allah. Berarti maknanya, ini mana rusak ini? Berarti maknanya apa? Segala yang mawjud adalah Allah. Kalau dikata la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Berarti segala yang mawjud adalah Allah. Termasuk tiga perkara yang mawjud itu tadi. Kan segala mawjud tadi ada tiga bagian. Ada yang mawjud azali abadi, ada yang mawjud abadiyun la azali, lalu yang ketiga ada yang mawjud la azaliyun wala abadi.
Kalau dikata la mawjuda illallah, berarti tidak ada yang mawjud apapun kecuali segala apapun itu adalah Allah. Lah rusak maknanya kalau gitu. Berarti sama juga mengatakan alam ini adalah Allah. Padahal mawjud itu, al-mawjudat itu ada 3. Paham tidak ya? Masya Allah, penting ini dari kajian tauhid ini. Nah, jadi ada kalanya mawujud itu adalah Allah, ada kalanya yang mawujud itu adalah makhluk. Paham tidak ini? Dari pembagian al-mawjudat kepada 3 bagian ini, berarti ada kalanya yang mawujud itu adalah mawujud qadim, yaitu Allah, mawujud qadim, dan ada kalanya mawujud hadis, yaitu makhluk, sesuatu yang mawujud, yang baharu, yaitu makhluk. Nah, kalau dikata tidak ada yang mawujud kecuali Allah, berarti segala yang mawujud adalah Allah. Rusak mana begitu? Oh, makanya di dalam kajian tauhid kalimat semacam ini nggak boleh tuh dikata begitu. Karena itulah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pimpinan kaum Sufi, ulama terkemuka, ahli tauhid, ahlul ma'rifah. Beliau mengatakan, "Lau kuntu hakiman laqata'tu ra'sa kulli man yaqul la mawjuda illallah." Seandainya saya sebagai penguasa, maka benar-benar aku akan memenggal orang yang berkata, yang dimaksud berkeyakinan la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Keyakinan begini ini disebut dengan keyakinan wahdatul wujud, kesatuan wujud. Jadi apapun yang wujud, yang ada ini dalam keyakinan ini adalah wujud dari Allah. Makanya rusak keyakinan kita itu. Disebut dengan wahda al-wujud. Wahda itu kesatuan, wujud, keberadaan. Jadi menurut keyakinan ini Allah menyatu dengan alam ini, atau alam ini bagian dari Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, makanya tidak boleh dikatakan la mawjuda illallah. Dapat dipahami tidak ini? Adapun makna la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Bukan maknanya la mawjuda illallah. La ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak pada wujud ini kecuali Allah. Artinya hanya Allah saja yang berhak disembah. Itu makna la ilaha illallah. Makna ilah dalam bahasa Arab itu artinya al-ma'budu bihaqqin. Makna ilah yaitu yang disembah dengan hak, dan makna ilah ini hanya bagi Allah. Selain Allah tidak boleh dikatakan ilah. Al-ilah atau ar-rabb itu hanya milik Allah. Nah, maka makna la ilaha ay la ma'buda bihaqqin. Al-ilah artinya al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Tidak ada yang disembah dengan hak mutlak. Mutlak. Ini namanya nafi di sini. Lalu diisbatkan illallah, kecuali Allah. Artinya yang disembah hanya Allah saja. Yang berhak disembah hanya Allah saja. Nah, begitu. Itu dia makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah ini di dalamnya ada sighat nafi dan isbat. La ilaha menafikan ketuhanan secara mutlak, al-ilah artinya yang disembah dengan hak. Menafikan segala apapun, tidak ada yang disembah dengan hak.
Lalu diisbatkan, ditetapkan, isbat itu ditetapkan illallah, kecuali Allah. Artinya hanya Allah saja yang berhak disembah. Meniadakan, menafikan. Nah, jadi kalimat tauhid ini di dalamnya adalah nafi dan isbat. Nah, dalam praktek zikir dengan kalimat tauhid ini tidak boleh dengan hanya zikir nafi saja atau hanya isbat saja. Kalau dibacanya sepotong doang rusak mana? Tidak boleh baca zikirnya la ilah saja, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Rusak itu gitu. Atau dia zikir dengan isbat saja. Illallah saja, dia kata illallah, 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 illallah. Rusak itu gitu, nggak boleh itu. Kalau hanya zikir nafi saja, berarti menafikan ketuhanan secara mutlak dari apapun, termasuk dari Allah. Kalau dia nafi saja, kalau nafi saja, ini berarti ini orang seperti orang apa nih? Orang ateis namanya. Apa orang ateis? Orang kagak percaya Tuhan. Atau kalau dia zikir isbat saja, berarti apa? Dia menetapkan bahwa segala apapun selain Allah adalah Allah. Paham tidak ini? Makanya rusak. Zikir dengan nafi saja atau dengan isbat saja. Tapi kudu lengkap dua-duanya, nafi dan isbat. Rasulullah ngajarinya begitu. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Begitu. Bukan la ilaha doang atau illallah doang. Ada sebagian orang yang mengaku pengikut tarekat, tapi dia zikirnya merusak. Tarekatnya bagus selama orang ini keyakinannya baik, benar. Cara zikirnya baik, cara zikirnya benar, faham ilmu tauhid. Tapi kalau dia ikut tarekat, lalu dia akidahnya rusak, termasuk zikir-zikir yang dibacanya rusak. Karena ada sebagian orang kalangan mereka yang ketika zikir kalimat tauhid ini, mula-mula dia zikir bagus, pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama makin cepat. Pernah nemuin nggak orang begitu? Iya, lama-lama makin cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata begitu. Lama-lama apa? La ilaha doang. Atau la ilaha, la ilaha, la ilaha. Atau isbat doang, illallah, 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 illallah. Gitu. Sambil mukul-mukulin tasbih. Dipukul-pukulin tasbih tuh. Dia kata mah zikir begitu cakep sampai puluhan ribu. Ya. Merusak itu zikir begitu. Nah, jangan diikutin tuh. Kalau ada kayak gitu itu, kalau kita mampu bilangin, rubah. Zikir rusak gitu itu. Minimal kita ingkari dalam hati kalau kita tidak mampu merubahnya. Kalau hu itu dhamir dari huwa. Isim dhamir, kata ganti yang dimaksud adalah Allah. Sebagian ulama mengatakan boleh. Karena itu dhamir tersebut disebutkan dalam Al-Quran, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Hanya saja bacanya dengan disukunkan jadi hu, asalnya huwa. Oh gitu. Tapi itu pun harus dipanjangkan, hu, asalnya huwa gitu. Hu, bukan hu. Itu sih kebah ayam. Yang paling afdol kalimat zikir itu la ilaha illallah. Udah itu aja pakai. Iya. Para ulama ahli thariqah. Thariqah apa aja? Yang dipakai kalimat zikir ini dia. La ilaha illallah. Dan itulah paling utama zikir. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul dzikri la ilaha illallah.
Dalam riwayat lain, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling utama yang aku ucapkan dalam zikir dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku dahulu, yaitu la ilaha illallah. Gitu. Atau lafaz mujarrad saja boleh, Allah, Allah gitu. Tapi ada madnya. Ada madnya itu yang dipanjangkan bacaannya. Allah, Allah. Tidak boleh membacanya Allah, 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 Allah. Ribuan kali sekalipun, kagak ada madnya, kagak ada pahalanya. Kata para ulama. Bahkan para ulama kita, ulama tauhid dan para ulama thariqat mengatakan haramun huduru majalisihim, haram mendatangi majlis-majlis zikir yang rusak kalimatnya, yang rusak cara bacanya. Bukannya dapat pahala, malah haram. Boleh ada ya-nya nggak apa-apa. Allah, Allah, gitu. Itu juga dipraktekkan atau disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuzkaru ala wajhil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat hingga nanti di muka bumi ini tidak lagi disebut nama Allah, Allah. Kalau sama sekali kagak ada, udah jadi kiamat. Ya. Sekarang masih ada Pak Yasin zikir. Iya. Namanya kalau masih ada yang zikir, ada pakunya. Gitu, ada pakunya. Kalau udah kagak ada disebut nama Allah lagi, ah udah kiamat itu. Wallahu a'lam.